Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Afidanti dari kelas 12A. Izin menyelesaikan tugas remedi dari Pak Umami. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang berpikir positif dan sabar ketika menghadapi ujian dari Allah. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh aku telah mendatangkan ujian kepada hambaku, yaitu tentang ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kehilangan orang yang disayang. Maka sampaikanlah Muhammad kepada orang-orang yang sabar terhadap ujian yang kuberikan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ayat ini menjelaskan tentang bentuk kesabaran dari hamba Allah ketika menghadapi ujian darinya, dan sabar menghadapi ujiannya, tawakal, berdoa, serta berusaha, yakin pada Allah akan memberikan jalan dari musibah yang diberikan tersebut. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh dia adalah orang-orang yang diberi petunjuk dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kesabaran bagi orang-orang yang sabar menghadapi ujian dari Allah, yaitu dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dia adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dia adalah orang yang diberi ampunan oleh Allah karena sabar terhadap ujian yang ia beri. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ini menjelaskan bahwasannya ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, dan ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan, kita itu harus bersabar, tawakal, ikhlas kepada Allah, yakin bahwasanya Allah itu kan memberikan cobaan, berarti Allah itu akan memberikan jalan yang diberikan cobaan tadi, seperti kehilangan orang tersayang, seperti meninggal orang tuanya, atau apa ya. Kalau semisal di akhir kelas 12 ini takut nggak lolos eligible, nilai TKA-nya jelek, ya kan. Tapi nggak apa-apa, semua itu kan kita juga usaha, jadi juga yakin dan tawakal kepada Allah bahwasanya kita lolos eligible dan nilai TKA-nya bagus. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang sabar, tawakal, ikhlas, dan lillahi ta'ala ketika mendapatkan cobaan dari Allah. Berserah diri kepada Allah. Dan balasan bagi orang-orang yang sabar, ikhlas, tawakal kepada cobaan yang diberikan oleh Allah adalah mereka orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Tujuan Allah memberikan cobaan ini kepada hambanya agar hambanya itu sabar dan ikhlas, kuat, tawakal menghadapi ujian darinya. Tujuan Allah memberikan cobaan ini adalah agar hambanya itu imannya kuat, bersabar, dan tawakal ketika menghadapi ujian yang ia beri. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Imran ayat 186, yaitu tentang keniscayaan ujian dalam hidup, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latamassa'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tusbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan bagi orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Bisa jadi juga ujian dan cobaan itu datang dari ahli kitab terdahulu dan orang musyrik, karena perlakuan mereka dan ucapan mereka menyakiti hati kita dan mengganggu keimanan kita, sehingga sabarnya kita telah dicaci maki atau diomongkan atau telah terhadap kelakuan mereka, sabarnya kita itu dianggap baik di sisi Allah karena sabar menghadapi
cacian dari mereka. Dari Quran surat Al-Imran, yaitu setiap orang yang hidup di bumi ini selalu mendapatkan yang namanya ujian dan cobaan, entah itu ujian diri ataupun harta. Kalau harta itu bisa misalnya bisnisnya lagi rugi, ketipu online, kalah judol misalnya. Terus kalau ujian diri itu misalnya diuji sakit sama Allah, sakit-sakitan kan nggak bisa kerja, di ujian diri. Kalau sekarang ujian diri itu bisa jadi takut nggak lolos eligible misalnya. Nah, yang terakhir adalah sikap mukmin dalam menghadapi ujian apapun. Dapat dalam hadis riwayat Muslim dan Suhaib, dan hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad. Pak, maaf saya membaca karena saya nggak hafal ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. In asobathu surra usyakara fakana khairal lahu, wa in asobathu darra'u sabara fakana khairal lahu. Rawahu Muslim. Hadis dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya, dan bila ditimpa musibah ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim, yang artinya orang mukmin itu ketika ditimpa musibah dari Allah itu mereka bersabar, dan ketika mereka diberikan nikmat mereka bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Nah, penjelasan dari hadis ini bahwasannya keistimewaan orang mukmin yang beriman, yaitu dalam keadaan apapun itu mendatangkan keistimewaan dan kemaslahatan bagi orang tersebut. Ketika ia mendapatkan musibah, ia selalu bersabar, dan ketika ia mendapatkan nikmat dari Allah, mereka bersyukur. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya perbedaan orang kafir dan orang mukmin, yaitu segala bentuk cobaan ujian yang dapat dijadikan setiap urusan yang dihadapinya selalu bernilai kebaikan dan kemaslahatan. Karena ketika ia mendapatkan ujian dari Allah, mereka bersabar. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah, mereka bersyukur. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dini Afrianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.